Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jamila Zaki Ali dengan NIM 603119053 dari kelas Biologi B, Angkatan 2019, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pandemi COVID-19 atau pandemi COVID-19. Virus corona merupakan salah satu virus yang muncul pada tahun 2019 kemarin. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa virus corona yang sekarang dialami oleh semua manusia memang benar-benar nyata dan ada, dan merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya virus ini membuktikan bahwa ini merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah serta kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus corona ini menyebabkan kekhawatiran karena virus ini membawa penyakit seperti yang kita kenal, yaitu COVID-19. Pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu bentuk takdir Allah yang telah tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, kita harus bisa membedakan antara SARS-CoV-2 dan COVID-19. Kalau SARS-CoV-2 itu merupakan nama virusnya, virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Sedangkan COVID-19 itu penyakitnya, corona, yang berasal dari 3 suku kata, yaitu coronavirus disease, di mana corona itu merupakan salah satu jenis virus, yaitu corona. Virus yaitu virus yang terjadi saat ini, sedangkan disease yang artinya penyakit. Sehingga jika didefinisikan secara harfiah artinya sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Ukuran virus rata-rata yaitu 1 nanometer sama dengan 1 meter dibagi 1 miliar, atau sama dengan 1 mili dibagi 1 juta kalau ukurannya dari milimeter. Saya ulangi, ukuran rata-rata virus itu 1 nanometer sama dengan 1 meter dibagi 1 miliar, atau sama dengan 1 mili dibagi dengan 1 juta kalau ukurannya dari milimeter. Pada gambar ini merupakan ukuran virus rata-rata, di mana yang dimaksud dengan rata-rata di sini artinya range-nya di bagian ini. Bisa lebih, bisa kurang, tetapi tidak jauh dari bagian ini. Jadi ini 26 sampai 32 kilobyte itu sama dengan 962 sampai 1.184 kilodalton, di mana kilobyte ini merupakan ukuran ketika coronavirus ini di sequencing. Jadi urutan-urutan DNA seperti G, C, T, U yang memiliki ukuran panjang sekitar ini, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi bisa saya simpulkan bahwa 962 sampai 1184 kilodalton ini merupakan beratnya. Sedangkan 65 sampai 125 nanometer ini merupakan panjang ukuran meter. Jadi ketiga ukuran ini memiliki ukuran variabel yang berbeda. Yang pertama itu terlalu kecil untuk dilihat oleh mata. Yang kedua, tidak ada gas yang dapat dibau. Jadi virus ini tidak seperti gas. Jadi kita tidak bisa mencium baunya. Selanjutnya, tidak ada zat yang dapat diindra oleh lidah. Ya, tentunya tidak bisa dirasakan. Virus ini tidak bisa dirasakan. Kemudian, tidak bisa ditangkap dengan indera pendengaran, karena si virus ini tidak mengeluarkan suara
sehingga kita tidak dapat mendengarnya. Selanjutnya, berdampak untuk kesehatan manusia. Ya, seperti yang sekarang kita dituntut untuk bertahan hidup di tengah wabah yang sekarang dialami. Selanjutnya yaitu life quality, artinya kualitas hidup. Kita harus bertahan hidup dan kemudian tetap produktif. Kita juga harus meyakini bahwa kualitas hidup kita harus lebih bertambah. Selanjutnya, menular. Ya, seperti yang kita tahu bahwa virus dari berbagai virus itu sudah pasti menular. Kemudian, laju mutasi cepat atau varian banyak, di mana hal ini tidak hanya terjadi pada virus corona saja, melainkan pada berbagai jenis virus lainnya. Dikatakan bermutasi cepat karena virus ini memiliki takdir yang seperti ini, sehingga dapat secara otomatis variannya atau jenisnya itu bertambah lebih banyak. Kita lanjut, terlihat pada gambar bahwa adanya garis-garis dengan berbagai macam warna, di mana hal ini diketahui setelah dilakukan sekuensi dari virus tersebut. Nah, ini merupakan peta next strain di mana awal corona tahun lalu. Kita lihat pada gambar bahwa ini merupakan peta awal penyebaran COVID-19. Pada slide ini memperlihatkan adanya warna biru, ungu, dan merah. Nah, kita akan telusuri warna bagian ungu, di mana pertama kali dia itu dari Wuhan atau Cina, khusus warna ungu di negara kita, negara Indonesia. Pertama kali tahun 2020 pada bulan Januari, di mana warna ungu ini menunjukkan arahnya ke Australia. Kemudian dari Australia ke Jepang. Kemudian selanjutnya dari Jepang ke Indonesia. Jadi inilah perjalanan dari virus corona ini sehingga sampai di Indonesia. Virus yang pertama kali di negara kita yaitu pada bulan Januari tahun 2020. Hal ini bisa dilacak dari tracing yang dilakukan oleh pemerintah atau CCC yang Amerika, yang dipunya oleh Amerika. Selain melakukan sequencing, hal ini juga bisa dilihat dengan urutan nukleotida yang terdapat pada negara Cina, Australia, Jepang, dan kemudian ke Indonesia. Berdasarkan ilmu pengendali penyakit infeksi, terdapat 3 cara penularannya, di mana penularannya sama dengan yang lain yang terdiri atas yang pertama lewat droplet borne. Ketika kita berbicara itu bisa dibilang kita sudah mengeluarkan droplet atau diibaratkan sebagai tetes ludah halus, sehingga dapat disimpulkan bahwa droplet ini merupakan tetes ludah halus yang terpercik. Penularannya itu ya bisa lewat percikan. Nah, yang kedua yaitu kontak borne, di mana kontak ini melalui kontak fisik, misalnya kulit kita bersentuhan dengan kulit. Yang ketiga yaitu airborne, yang artinya menular melalui udara. Nah, dalam kondisi reguler COVID-19 itu menular hanya melalui droplet dan melalui kontak borne. Selanjutnya, droplet melalui percikan dan bercakap dengan jarak kurang dari 1,5 meter. Nah, inilah alasan mengapa kita dianjurkan untuk selalu menjaga jarak. Selanjutnya, virus berada dalam percikan penderita dan masuk ke orang lain melalui mata, hidung, dan mulut. Mata, hidung, dan mulut ini disebut dengan pore dientry, di mana pore dientry ini merupakan
diambil dari bahasa Latin yang artinya pintu masuk. Kemudian penderita batuk dan menutup mulut dan hidung, lalu jabat tangan dengan orang lain, lalu orang lain ini memegang hidung, mata, dan mulutnya. Jadi ketika kita melakukan jabat tangan, virusnya itu akan pindah melalui jabat tangan tersebut. Nah, ketika orang yang ditulari ini secara tidak sengaja memegang matanya, mulut dan hidungnya, sehingga inilah alasan mengapa kita sangat dianjurkan dan diwajibkan untuk selalu jaga jarak atau physical distancing. Physical distancing ini telah diajarkan oleh Islam dari dulu, sehingga physical distancing dijelaskan atau berkaitan dari hadis Amru ibn As yang mengatakan bahwa wabah itu seperti api dan kalianlah bahan bakarnya, saling menjauhlah kalian agar api itu tidak memiliki bahan bakar yang dapat menyulutnya dan akhirnya ia akan padam dengan sendirinya. Sehingga sangat berisiko sekali jika kita tidak menjaga jarak pada tempat-tempat yang ramai dan berkerumun. Melalui udara, umumnya virus menular dalam kondisi khusus, misalnya seperti tindakan medis yang menimbulkan aerosol, seperti tindakan pemberian ventilator yang menimbulkan aerosol, di mana aerosol ini menyertakan virus ke udara yang bisa pindah ke tenaga medis. Mengapa cuci tangan harus dengan sabun dan air mengalir? Pada gambar ini tertera link YouTube di mana dalam video tersebut menjelaskan bahwa virus itu menempel di mana-mana, misalnya pada tangan kita. Dijelaskan juga kalau kita cuci tangan hanya menggunakan air itu tidak maksimal karena air hanya mengalir di atas permukaan virus. Namun, jika kita mencuci tangan menggunakan sabun, maka akan bersih karena sabun terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan yang menarik lemak dan lapisan yang menarik protein. Virus corona bercampur dengan sabun sehingga virus tersebut hancur dan dibilas dengan air, maka virus akan hilang. Nah, sekedar informasi bahwa untuk melakukan pencucian misalnya pada tangan itu membutuhkan waktu kurang lebih 20 detik. Pada gambar ini merupakan gambar dari virus COVID-19. Dikatakan virus corona karena pada virus ini memiliki sebuah mahkota. Secara mikroskopik elektrik, struktur dari virus ini terdiri atas yang pertama ada lipid atau lapisan lemak, kemudian ada membran lipid, kemudian ada bilayer di mana terdapat dua lapisan lemaknya. Kemudian ada RNA yang terdapat di bawah lapisan lemak. Kemudian ada nukleokapsid protein. Selanjutnya terdapat spike protein yang berwarna hijau muda. Spike protein ini juga biasa dikatakan sebagai protein S. Selanjutnya terdapat membran protein yang berwarna biru. Selanjutnya kita akan bahas mengenai mengapa SARS-CoV-2 itu sangat virulen. Virulen ini merupakan kemampuan suatu mikroorganisme untuk menyebabkan kita sakit. Yang pertama, kita akan bahas mengenai Prof. Idrus yang merupakan mantan rektor Unhas yang positif COVID-19 yang kemudian sembuh. Di mana dikatakan bahwa dengan melakukan tes PCR nanti amplifikasi virus ke-37 baru terdeteksi adanya virus corona. Ini merupakan sebuah rumus yang digunakan untuk menghitung mikroorganisme dengan PCR.
yaitu X dikali 2 pangkat N sama dengan 1, di mana X-nya ini merupakan jumlah awal mikroorganisme dan yang N-nya ini merupakan jumlah amplifikasi atau siklus atau perbanyakan. Berdasarkan kasus Prof. Idrus tersebut, dikatakan bahwa pada tes PCR virus baru terdeteksi ketika pada siklus ke-37. Jadi kita masukkan menggunakan rumus yang telah kita simak tadi, di mana N itu merupakan siklus ke-37. Jadi kita ingin mengetahui ini bagian X-nya, sehingga X dikali 2 pangkat 37, di mana 37 ini merupakan siklus dari Prof. Idrus tadi. Jadi kita masukkan X dikali 2 pangkat 37 sama dengan 1. X sama dengan 1 per 2 pangkat 37. Jadi X sama dengan 1 per 137 triliun, sehingga didapatkanlah X sama dengan 7 dikali 10 pangkat min 12. Jadi ini 0,000007 ini adalah jumlah virion yang ada di dalam air liur dari Prof. Idrus, dan bisa membuat beliau positif COVID-19. Jadi jenis virus yang sangat sedikit ini sudah bisa membuat beliau positif COVID-19, sehingga kita tidak boleh terlalu takut pada COVID, namun kita juga harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Ketika kita terpapar oleh virus tersebut sudah masuk ke dalam tubuh. Pada slide ini terdapat waktu karantina. Mengapa 14 hari? Nah, ini yang harus kita pahami. Misalnya kita dari luar negeri mau masuk ke Indonesia, harus dikarantina selama 14 hari. 0 sampai 7 hari merupakan masa inkubasi SARS-CoV-2. Selain itu, pada hari 0 sampai 7 ini merupakan tubuh belum memiliki pasukan pembunuh atau antibodi. Nanti pada hari ke-8 sampai 14 tubuh baru memiliki antibodi untuk melawan virus tersebut. Nah, inilah mengapa kita sangat dianjurkan untuk makan makanan bergizi dan secara teratur selama masa karantina. Nah, inilah yang tadi saya telah jelaskan, di mana ini merupakan perbandingan antara bakteri dengan virus. Pada bakteri, replikasinya itu hanya dari 0, 1, 2, 4, 8, 16 hingga seterusnya. Sedangkan pada virus, perbanyakannya atau replikasinya itu seperti 0, 2, 20, 200, 2 juta dan seterusnya. Kalau dibandingkan dengan bakteri, pada bakteri baru berjumlah 16, sedangkan virus itu sudah 20.000. Sehingga imunitas humoral harus kuat dan stres yang sangat berpengaruh untuk menurunkan imunitas humoral. Kita juga harus mengetahui perbedaan antara rapid test dan antibody. Kalau pada rapid test itu merupakan mendeteksi antibody, sedangkan antibody merupakan mendeteksi antigennya. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.